Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus untuk kesempatan malam hari ini. Terima kasih untuk pengurus wilayah yang sudah memberikan kesempatan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Juga terima kasih pada Bapak Gembala GPD Munut yang sudah memberikan kesempatan untuk berbagi firman Tuhan hari ini. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun izinkan saya membuat sebuah judul, ketika Tuhan mengizinkan kita bergumul dan menang. Sekali lagi saya ulangi, tema kita malam hari ini adalah ketika Tuhan mengizinkan kita bergumul dan menang. Judul ini menjadi pengalaman hidup saya, dan tentu Bapak Ibu sudah mengalami bahwa setiap orang percaya pasti pernah atau sedang mengalami yang namanya pergumulan. Dan Tuhan mengizinkan pergumulan tentu dengan satu tujuan, supaya iman saya dan saudara semakin dewasa. Selalu saya percaya bahwa menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya harus melewati pergumulan, harus melewati masalah. Dan hari ini yang belum punya masalah, saya doakan punya masalah. Kenapa? Tadi sudah dikatakan, masalah membuat kita semakin dewasa. Masalah semakin kita menyadari saya ini tidak ada apa-apanya. Dan yang kedua, kata kunci, pergumulan diizinkan Tuhan. Ada satu kata yang menyertai, menang. Orang Kristen diizinkan bergumul, tetapi ada janji Tuhan, menang, pasti menang. Amin. Di belakang tadi saya berdoa, Tuhan, judul ini tidak sembarangan. Yang bicara juga sedang mengalami pergumulan, tapi di belakang saya angkatkan pasti menang. Dan kalaupun hari ini Bapak Ibu dan Saudara sedang mengalami pergumulan apapun, pastikan malam ini iman kita berkata, aku pasti menang. Dan hari ini kita akan belajar dari kisah di dalam kitab yang bernama Yakub. Izinkan saya membacakan dari Kejadian 32. Sebenarnya kisahnya dari Kejadian 32 secara utuh, tapi izinkan saya membacakan hanya sebagian ayat saja. Kejadian 32 ayat 22. Izin saya membacakan. Berikutnya adalah pergumulan Yakub dengan Allah. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Berikut, sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki berbulan dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya,
Ia memukul sendi pangkal paha aku, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Ini yang menarik ayat terakhir. Lalu kata orang itu, kata malaikat Tuhan, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Satu Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Haleluya, puji Tuhan. Ayat ini luar biasa, apalagi perikop ini luar biasa. Saya teringat sebuah ungkapan yang sederhana bilang begini, Tuhan tidak selalu menenangkan badai. Tuhan tidak selalu menenangkan badai, tetapi Tuhan pasti menguatkan perahu yang sedang berlayar. Ungkapan sederhana, tapi ada pesan Tuhan di sini. Tuhan tidak selalu menghilangkan masalah. Tuhan tidak selalu menghilangkan masalah. Apapun itu, penderitaan atau pergumulan hidup, tetapi justru Tuhan mengizinkan adanya masalah. Nah, masalah kita sering menjadi pergumulan hidup dalam kehidupan saya dan saudara. Masalah itulah badai. Masalah itu badai kehidupan kita. Setiap orang punya badai dalam kehidupan. Ada badainya sakit penyakit, belum sembuh, sudah doa, gak sembuh-sembuh. Ada masalah ekonomi, semakin hari kok semakin sulit. Masalah keluarga, masalah komunikasi, suami istri, orang tua anak, suami kok gak lancar omongannya dengan istri dengan anak. Itu masalah, itulah badai. Tetapi yang menarik, di dalam badai itu, ketika kita keluar dari badai itu, kita akan keluar menjadi sesuatu yang baru, menjadi ciptaan baru, menjadi sebuah identitas baru. Saya pernah dengar sebuah ungkapan sederhana begini, seorang pelaut itu hanya bisa dilahirkan ketika ada badai besar. Pelaut yang belum hanya bisa dilahirkan di dalam badai yang besar. Seorang Kristen yang memiliki iman yang besar, iman yang kuat, hanya bisa dilahirkan ketika kita bisa melewati badai yang besar, masalah yang besar. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau malam ini datang dengan masalah yang besar, tadi belakang saya berdoa begini Saudara, Tuhan, Engkau lebih besar dari masalah. Tuhan, Engkau lebih besar dari sakit penyakitku. Tuhan, Engkau lebih besar dari masalah ekonomiku. Tuhan, Engkau lebih besar dari masalah pelayananku. Ada sukacita saya duduk di belakang. Pujian tadi luar biasa. Ada satu kalimat yang berkata, ada tangan yang kuat. Malam ini pastikan tangan kuat itulah yang memegang saya dan saudara ketika badai itu datang, ketika pergumulan datang. Ada tangan kuat yang memegang saya dan saudara. Saya terbatas, kita terbatas. Tadi pemimpin pujian berkata, ada saatnya kita lelah. Bapak Ketua Wilayah sebulan atau 2 bulan lalu juga berkata dalam renungannya, judulnya lelah. Betul, setiap kita pasti pernah mengalami masa-masa lelah, lelah iman, lelah tubuh, dan lelah sebagainya. Tapi saya mau katakan di tengah kelelahan itulah
kita butuh tangan yang kuat, yang memegang saya dan saudara. Termasuk malam hari ini, saya percaya Bapak Ibu Saudara datang karena ada tangan kuat yang mendorong Bapak Ibu datang untuk berdoa. Sejenak meninggalkan badai, sejenak meninggalkan masalah. Tapi kabar baiknya, Yakub akan memberi sesuatu ketika dia bergumul, ketika dia bergumul dengan malaikat Tuhan. Fajar menyingsing, masalah selesai. Fajar menyingsing, waktunya Tuhan, masalah kita selesai. Pastikan pulang dan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Badai sebesar apapun Tuhan lakukan karena bertahan kuat. Bapak dan saudara, dalam perikop ini kita akan menjawab satu pertanyaan besar. Mengapa Tuhan mengizinkan Yakub seorang diri, bahkan membiarkan Yakub bergumul dengan malaikat Allah sampai fajar menyingsing? Ini dicatat dalam Kejadian 32 ayat 24 tadi. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Saya garis bawahi, seorang diri. Tinggallah Yakub seorang diri. Saya ini tidak kebetulan. Tuhan bekerja bukan pakai sistem kebetulan. Orang percaya tidak mengenal kebetulan. Semua di dalam settingan Tuhan, semua di dalam rancangan Tuhan. Bahkan percayalah, malam hari ini Bapak Ibu Saudara dari tempat ini mendengarkan kabar baik hari ini, enggak kebetulan. Hari ini memastikan bahwa ketika Tuhan mengizinkan pergumulan itu datang, dan Tuhan pasti memberi kemenangan. Itu kabar baik pada malam hari ini. Tuhan tidak membuat kebetulan. Ini jelas ada rancangan Tuhan. Sebelum Tuhan mengubah hidupnya Yakub, Tuhan terlebih dahulu membiarkan Yakub sendiri. Kenapa sendiri? Ada sesuatu. Selama ini Yakub hidupnya banyak bergantung kepada hartanya, apalagi kecerdikannya, hampir kelicikannya. Anggap saja begitu. Orang cerdas, cerdik itu beda tipis dengan licik kalau kalian. Yakub sudah membuktikan yang tak perlu diteliti lagi. Nah, selama ini Yakub terlalu percaya diri. Saya cerdas, saya cerdik. Ya, kadang-kadang licik. Dan itu sudah dilakukan oleh seorang yang bernama Yakub pada malam hari ini dalam kisah ini. Tuhan mau menyingkirkan semua itu. Kamu sendirian seperti apa? Sebelumnya ada waktunya kita dibiarkan untuk sendirian. Sendiri. Tuhan ingin ngomong 4 mata. Yang saya tahu ya, kalau orang sedang mendekati seseorang itu gak keroyokan. Biasanya PDKT itu biasanya 4 mata. Dari hati ke hati. Tuhan juga begitu. Sekalipun hari ini di tempat ini kita bersama-sama, di tempat duduk kita masing-masing, pastikan Tuhan sedang bicara dari hati ke hati. Kesendirian itu dibutuhkan bagi kita agar kita tidak bergantung oleh orang. Saya kalau membuat renungan, saya suka menyendiri. Tujuannya cuma satu, Tuhan mau ngomong apa? Besok aku siap. Dalam keheningan itulah Tuhan bicara banyak. Oleh sebab itu dalam butuh yang namanya kepekaan doa kita untuk mendengar dalam kesendirian. Mengapa Tuhan membiarkan Yakub seorang diri? Yang pertama, agar Yakub menghadapi dirinya sendiri. Ada seorang
musuh kita yang kita lawan itu bukan orang lain, bukan tetangga sebelah, bukan suami, bukan istri, bukan teman, bukan diri kita sendiri. Ahli tadi ngomong ini, Tuhan mau Yakub menghadapi dirinya sendiri. Ini yang paling sulit ditaklukkan. Ayo belajar menaklukkan diri sendiri. Ada ayatnya kalau kenapa bicara. Di dalam kesendirian itulah Yakub akhirnya mengakui siapa aku sebenarnya. Pernah mencoba masuk kamar, mati lampu, rebahan, matanya melek gitu, terus bilang, Tuhan, aku disopo. Siapa aku sebenarnya, Tuhan di mana? Yakub berhasil mengakui siapa dirinya. Dalam kesendirian tadi, Yakub berkata, Tuhan, ternyata aku seorang penakut. Tuhan, ternyata aku punya beban masa lalu yang belum beres. Siapa di sini yang masih punya beban masa lalu? Pastikan hari ini menang. Oke? Beban masa lalu macam-macam. Saya kadang-kadang berdoa, Tuhan, ingin rasanya beban masa lalu teman-teman itu selesai gitu ya. Yang masih ada menyimpan akar kepahitan, ingat ya, akar kepahitan. Kalau sudah akar, hati-hati, sudah akar akan bertumbuh. Kalau sudah bertumbuh, berbuah, hati-hati. Yang berakar kepahitan, yang bertumbuh kepahitan, yang berbuah pasti kepahitan. Ini berbuah anak Tuhan, melayani Tuhan rajin, tapi kok buahnya pahit, kok tahu omongannya pedih. Ya oke, apalagi sambil mencet, waduh, belum lagi lewatannya, sengaja sih ya. Serem ya, di sini ada, kalau ada beban. Yakub sadar dia punya beban masa lalu yang tidak baik-baik saja. Yakub orang beriman, percaya pada Allah, percaya hidupnya benar, selama ini malam benar, setia. Tetapi dia masih menyimpan akar masa lalu. Karena dia pernah menjadi seorang penipu. Jadi kalau ingin menjadi penipu, belajar sama Yakub, penipu ulung. Hati-hati, itu kenal Tuhan masih suka menipu. Hati-hati, status tidak ada hubungannya. Status tidak ada hubungannya. Kalau identitas itu membuktikan. Jadi hati-hati. Yakub punya beban masa lalu yang harus diselesaikan. Akhirnya yang menarik adalah, nah ini di tengah beban masa lalu, di tengah rasa takutnya, di dalam Kejadian 32 ayat 10 dan 11 bagus banget. Dia ngomong begini Bapak Ibu Saudara, Kejadian 32 ayat 10 sampai 11. Yakub berseru kepada Tuhan, menerima segala kasih setiamu. Wah, ayo, kapan kita berani bilang seperti ini? Ini orang rendah hati. Atau sebaliknya, Tuhan, aku layak menerima kasih-Mu karena aku sudah melakukan ABCDEFG. Tuhan bilang, beban masa lalumu belum selesai bro, masih ada kepahitan. Selesaikan dulu. Tuhan tidak peduli. Kita sudah melayani Tuhan bertahun-tahun. Akar tetap akar. Hati-hati. Akar bisa bertumbuh dan berbuah. Tetapi ketika dia sendiri nama ngobrol dengan Tuhan, ini bagus sekali. Aku tidak layak menerima belas kasih setia.
Hanya orang yang punya kerendahan hati yang bisa ngomong begini, Tuhan, aku gak layak menerima belas kasih. Tuhan senang dengan orang-orang yang rendah hati. Dan saya bersyukur ada di gereja GBD Ubud, salah satu kekuatan gereja yang selalu dikumandangkan Pak Gembala, rendah hati. Wah, ini luar biasa. Nah, ayat tadi mengajarkan apa? Mengajarkan dua hal. Beriman tidak berarti tidak pernah takut. Beriman berarti bukan berarti tidak pernah takut. Tetapi ketika rasa takut itu datang, ia tetap datang kepada Tuhan. Wah. Sedikit ngeyel, dalam detik ngeyel positif. Kita bisa takut, ya, bukan berarti takut. Ada juga sih yang takut kegelapan gitu ya. Suatu hari saya bilang uji nyali berani nggak lewat sini depan, lewat semua itu, wah, uji nyali berani nggak? Takut dia, memang manusia biasa takut. Tapi takut di sini banyak, ya takut punya beban masa lalu. Kita pernah takut ya, habis ibadah salam-salaman, haleluya. Kalau pakai Gusta, haleluya, ulang salaman, ketemu orang yang menjadi beban masa lalu. Apa yang Bapak sudah lakukan? Jangan pandang-pandangan, atau senyum-senyuman, atau nengos, udah senyum, memberi tanda beban masa lalu sudah selesai. Rasa takut jangan menjadi penghalang kita untuk datang. Daud pernah berkata, aku tidak, waktu aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 56 ayat 4, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Daud tidak berkata, aku tidak pernah takut, tetapi ia mengakui bahwa ketika rasa takut datang, ia memilih datang kepada Tuhan. Ketakutan kita ada. Anak kita udah lulus SMA, mau kuliah kemana? Takut. Anak kita sudah lulus kuliah, mau kerja di mana? Takut. Termasuk yang mau ada ketakutan. Tetapi selalu saya bawa dengan doa. Kita bisa saja takut. Tetapi Daud berkata, ketika aku takut, aku memilih untuk percaya datang kepada Tuhan. Yang kedua, milikilah kerendahan hati seperti Yakub tadi. Yakub tidak datang kepada Tuhan dengan mengandalkan kehebatannya, enggak. Tapi Yakub datang dengan sebuah kesadaran bahwa semua yang aku miliki, semua ini yang dimiliki adalah hartanya, istri, anak-anaknya, domba-dombanya. Dia bilang juga dengan satu kata, anugerah. Iman yang sejati lahir ketika seseorang menyadari bahwa Tuhan, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya ingin berkata Yesus dalam Injil Yohanes 15 ayat 5. Ya, Yohanes 15 ayat 5, Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Yang saya tahu, ranting itu kalau tetap mencok di pokoknya, di batangnya, dia akan hidup. Kenapa? Dia mendapatkan nutrisi makanan dan mendapatkan air. Nah, kalau ranting kita lepas dari pokoknya, dari batangnya, pasti kering, pasti mati. Yesus berkata, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Kalimat terakhir, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Bicara tentang kerendahan hati, susah. Termasuk yang sedang bicara, semua
semuanya harus melewati proses yang panjang. Kerendahan hati. Tuhan membiarkan Yakub seorang diri yang kedua agar terjadi perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan dan mengalami kemenangan rohani. Di dalam ayat 26 tadi, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ini menunjukkan bahwa si Yakub itu sungguh-sungguh, perkataannya itu sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk tetap bergantung kepada Tuhan. Ini susah Bapak Ibu. Apalagi kita sekarang anak muda, dikit-dikit nggak masuk akal, nggak logik, dikit-dikit itu andalannya. Dan orang tua sekarang akan susah jadi orang tua sekarang. Susah karena harus menjelaskan bagaimana hidup itu tergantung dengan Tuhan dalam segala hal, termasuk ininya. Susah ya. Pergumulan Yakub di sungai Yabok menjadi titik balik hidupnya Yakub. Kenapa? Karena di sana Yakub tidak hanya bergulat secara fisik, tetapi secara rohani. Dia menyadari tentang keterbatasannya. Ini mahal Bapak Ibu Saudara untuk sadar keterbatasan. Kalau semua kita sadar bahwa kita punya keterbatasan, saya yakin semuanya rendah hati. Walaupun survei menunjukkan orang itu senang kalau dipanggil Pak Ketua, apa kabar Pak Ketua? Sebenarnya Pak Ketua wilayah selamat datang. Biasanya senang, tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa setiap kita memiliki keterbatasan. Jabatan itu adalah status, dan itu adalah masa dan waktunya. Pergumulan Yakub di sungai Yabok menjadi titik baliknya. Hal ini mengajarkan bahwa Tuhan mengizinkan kita bergumul sebelum kita menikmati kemenangan. Gak ada orang itu menang tapi gak melewati perjuangan. Saya yakin semua sadar, semua sepakat. Tiba-tiba saya dapat selamat Anda juara 1. Lomba apa ya? Oh, saya nggak ikut lomba apa-apa. Tetapi kita dibilang Anda juara 1. Oh iya, karena saya kemarin ikut lomba nari misalnya ya. Ada sebuah usaha, ada sebuah perjuangan, ada sebuah pergumulan, ada sebuah pergulatan untuk mencapai sebuah kemenangan. Saudara, hal ini menarik. Mengapa banyak orang Kristen sering kehilangan kata menang? Suka atau tidak, sadar atau tidak, kita sering kehilangan kata menang. Benar kita berpikir, kenapa kita susah untuk menang secara rohani? Ini bukan karena Tuhan tidak berkuasa, bukan karena Tuhan tidak mendengar doa kita, tetapi karena Tuhan mau mendidik kita tetap rendah hati dan tetap berjuang. Kita sering lupa itu. Satu, kedua, kita sering apa? Sering lelah berdoa. Kita sudah berdoa lama, nggak ada jawabannya. Aduh, aku kok capek berdoa. Firman Tuhan bilang, jangan jemu berdoa. Dan hari ini membuktikan Bapak Ibu Saudara datang dalam iman, membuktikan bahwa kita tidak jemu untuk berdoa. Bapak Ibu Saudara, di tepi sungai Yabok, Yakub bergumul sepanjang malam dengan Allah. Dan setelah bergumul, apa yang terjadi? Yakub diubah. Namanya Yakub, seorang penipu. Setelah dia bergumul dengan malaikat Allah, diubah menjadi Israel.
yang artinya bagus nama Israel, yang artinya Israel, yang berarti bergumul dengan Allah dan menang. Jangan lupa, pantas ya di televisi Israel kalau susah dikalahkan. Rupanya Israel bilang begini, bergumul dengan Allah dan menang. Nah, kita sebagai orang-orang percaya harus bisa memastikan pergumulan kita harus endingnya menang, bukan kalah, harus menang. Tentu dalam kemenangan secara rohani. Yakub yang dahulu menipu penuh ketakutan, sekarang dia menjadi Israel yang tetap percaya kepada Tuhan. Demikian kita, Tuhan sering membawa saya dan saudara ke tepi sungai Yabok tanpa kita sadari. Benar ya Tuhan, kau membawa aku ke tepi sungai Yabok ya. Bapak saudara, ini bukan untuk menghancurkan saya dan saudara, bukan untuk menghukum kita, tetapi untuk menjadikan kita seorang pemenang. Wah, ini kata kunci. Saya sedang dibawa Tuhan ke sungai Yabok, berarti Tuhan sedang mempersiapkan saya menjadi seorang pemenang, tetapi dengan cara mengubah karakter saya, mengubah cara hidup saya, mengubah cara pelayanan saya, mengubah cara berbicara saya, mengubah cara saya melihat orang lain. Jadi satu paket kemenangan harus diikuti dengan sebuah perubahan hidup. Jangan datang dengan warna hijau, pulang tetap hijau. Saya yang pastikan pulang malam hari ini memang Tuhan, kemarin Tuhan bawa ke tepi sungai Yabok, tetapi hari ini Tuhan, Engkau berjanji membawa aku kepada kemenangan, dan kemenangan itu terjadi karena Tuhan malam ini mengubah hidup saya, sehingga saya pulang membawa identitas baru. Pastikan itu. Keluar dari gereja, saya menjadi ciptaan baru, saya dengan identitas baru. Dan dipulang di dalam rumah, anak-anak kita melihat, wah, papa, mama, ayah, ibu menjadi ciptaan baru. Yang biasanya marah-marah sekarang menjadi ramah-ramah. Sekarang yang biasanya emosinya meledak-ledak, sekarang tidak meledak-ledak. Pulang dari harus berani memastikan Tuhan mengubah hidup kita. Masa lalu aku penuh dengan kegagalan, penuh dengan kebohongan, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan ketakutan. Yes, tetapi ketika Yakub berjumpa secara pribadi, saya ulang, ketika Yakub berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, maka Yakub berubah identitasnya, berubah cara hidupnya, berubah dalam segala hal. Itu tanda hidup baru. Saya kalau doa pagi di sini, semakin hari saya dikuatkan Tuhan begini. Doamu malam ini, doamu pagi hari ini harus lebih daripada doa kemarin lagi. Begitu setiap kali doa harus lebih semangat, lebih percaya, lebih mengandalkan Tuhan, terus bertambah. Jangan hari Senin berdoa begitu, Selasa begitu tidak. Harus bertambah. Terima kasih Bapak Ibu yang ikut doa pagi, yang doa di rumah juga terima kasih. Pastikan setiap hari bertambah harapannya, bertambah imannya, bertambah kasihnya, terus harus bertambah. Kalau enggak, kita menjadi orang Kristen yang statis, begitu saja. Tuhan sudah imannya
mungkin menjelaskan siapa kita dulu, tetapi masa lalu tidak menentukan siapa kita hari ini dan besok ketika kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Dan doa hari ini menjadi saatnya kita berjumpa pribadi dengan Tuhan. Seekor ular tidak selamanya disebut ular. Setelah melalui proses yang panjang, ular akan berubah menjadi kupu-kupu. Orang yang melihat kupu-kupu tidak lagi berkata, "Hai kamu ular," tapi dia akan berkata, "Hai kamu kupu-kupu." Kenapa? Identitasmu sudah baru, bukan ular, tetapi kupu-kupu yang cantik. Bagaimana dengan saya dan saudara malam ini? Apakah identitas kita sudah berubah seperti kupu-kupu yang cantik di mata Tuhan? Atau kita masih seperti ular dan ular? Semua tahu ular menjijikkan. Saya tidak bisa bayangkan kalau Tuhan melihat saya dan saudara itu menjijikkan. Dalam satu ayat Tuhan pernah berkata dengan istilah menjijikkan. Kita alat jijik. Serem ya? Ayo, pastikan keluar dari ruangan nanti kita sudah menjadi kupu-kupu yang cantik. Ya, besok kapan ketemu saya akan menyapa, "Selamat datang kupu-kupu yang cantik, yang berbuah." Yang laki-laki kupu-kupu yang indah. Ya, siap berubah dari kupu-kupu yang cantik ya, yang indah. Pastikan itu. Yakub memberikan contoh dalam ayat 25. Meskipun pangkal bahannya telah terpelencong dan ia mengalami rasa sakit, Yakub tetap berpegang teguh. Iman Yakub mungkin begini, aku memang terluka fisikku, terluka hatiku, tetapi aku tidak menyerah. Aku memang lemah, tetapi aku tetap mengandalkan Tuhan. Ini luar biasa. Inilah gambaran doa yang tekun dan tidak menyerah. Saya akan percaya Bapak Ibu Saudara hari ini datang untuk satu keyakinan, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sekalipun belum ada perubahan, saya tetap berdoa. Sekalipun doaku belum dijawab, aku tetap berdoa sampai fajar menyingsing. Itulah iman saudara. Saya mau bilang, jangan pernah menyerah. Sekalipun dalam pelayanan mungkin banyak jemaat yang menyakitkan, yang merewet dan sebagainya. Saya ingat kata-kata Pak Ketua Wilayah, jangan lelah. Pada waktunya Tuhan mengubah air mata menjadi mata air. Betul, saya ingat kata beliau. Tuhan akan mengubah air mata menjadi mata air berkat-berkat. Itu dari doa saya saudara. Dan saya percaya malam ini kita datang di sini bukan sekedar menambah jam doa, tetapi hari ini kita punya waktu yang tepat. Tuhan, aku sedang bergumul dengan hidupku. Tuhan, aku sedang bergumul dengan pelayananku. Aku sedang bergumul dengan penyakit. Aku bergumul dengan masa depanku, pekerjaanku. Ingat, Yakub bergumul sampai fajar menyingsing.
Berani ya Bapak Saudara. Hari Minggu kemarin saya menyampaikan firman Tuhan di tanggal ini. Saya katakan hidup saya adalah mujizat, dan orang percaya hidupnya adalah mujizat, dan setiap hari kita akan menikmati mujizat Tuhan dari hari ke hari. Untuk mendapatkan mujizat, untuk mengalami mujizat Tuhan, pergumulan, masalah. Wajar menyisih waktunya Tuhan memberi kita kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Ada satu pujian saya boleh dibantu, penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan segalanya bagiku. Haleluya. Tuhan, aku tahu ada tangan yang kuat yang malam hari ini sedang memegang kami. Ada tangan yang kuat sedang memegang masalah kami. Ada tangan yang kuat sedang melembutkan hati kami. Hatiku terbuka untuk mengampuni. Hatiku terbuka untuk mengasihi. Haleluya. Kita sedang ada di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus ada di tempat ini. Apa kata hatimu? Apa kata imanmu? Tuhan mendengar. Tuhan, beban masa laluku terlalu berat. Tuhan, aku perlu Roh Kudus. Penuhi hatiku dengan Roh Kudus, sehingga aku bisa mengampuni masa laluku, sehingga aku bisa mengampuni orang-orang ada di sekitar kami. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan hari ini. Pergumulan apapun, saya tidak tahu. Mungkin ada pergumulan keluarga yang belum selesai. Suami istri sudah cekcok, anak sudah ribut dengan orang tua. Minta Roh Kudus. Roh Kudus pulihkan keluarga kami. Kami terbatas, tapi Roh Kudus tidak pernah dibatasi. Dan malam hari ini kami datang, bebaskan kami, merdekakan kami sebagai umat-umat pilihan. Orang yang tidak bisa mengampuni tidak ada tempat di surga. Orang yang tidak bisa mengasihi tidak ada tempat di surga. Hanya kasih yang ada di surga. Pengampunan Tuhan sudah berikan. Jangan keraskan hatimu. Oh Tuhan Yesus, Roh Kudus, lembutkan hatiku. Aku mengampuni, aku mengasihi Tuhan. Haleluya, haleluya.
berkenan. Tuhan, kirim pasangan yang takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus, kirim pasangan yang sepadan. Anak muda yang hari ini berdoa tentang masa depan pekerjaan, masa depan kuliah, dan sebagainya. Bukankah Tuhan berkata, aku datang memberi kehidupan, tapi juga hidup yang berkelimpahan. Pastikan anak-anak Tuhan cukup dan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Jangan menyerah, jangan berhenti berdoa, jangan lepaskan tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat itu, Dia sanggup mengubah keadaan. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Haleluya, kita terpuji. Haleluya.
menikmati kemurahan-Mu, menikmati kasih dan sayang-Mu pada saat malam hari ini. Kami bersyukur firman-Mu kembali menguatkan kami semuanya. Kami semuanya yang hadir pada saat malam hari ini, yang sakit Tuhan sudah menjamah dan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang susah, kami yang menghadapi pergumulan sebagaimana yang dialami oleh Yakub, dan saat ini kami semua sudah menang oleh karena pertolongan dan kasih kemurahan Tuhan buat kami semuanya Tuhan. Kami yakin, kami punya iman, pergumulan seberat apapun kami akan menang pada saat malam hari ini Tuhan. Kami akan pulang nanti, kami bawa kemenangan di dalam Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang memiliki tangan yang kuat, yang menopang, mendukung kami semuanya Tuhan. Mari Tuhan, kami yang mungkin saat-saat ini iman kami sedang lemah, kami merasa bahwa Tuhan tidak menolong kami, bahwa Tuhan tidak menyertai kami. Biarlah kami boleh diingatkan kembali bahwa Tuhan pasti menolong kami, Tuhan pasti menyembuhkan kami, Tuhan pasti memberi kami sukacita, Tuhan pasti memberi kami kekuatan apapun yang sedang kami hadapi dan kami alami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mengakhiri sesi yang pertama dalam doa semalam ini. Adalah kami terus ada di dalam hadirat-Mu. Kami sebentar akan istirahat. Tuhan menikmati berkat-berkat-Mu juga. Demikian juga kami akan lanjutkan sesi yang kedua nanti. Biarlah kami untuk Tuhan selalu memberkati anak-anak-Mu yang mungkin saat ini akan pulang, tidak melanjutkan sesi kedua juga Mu berkati. Dan perjalanan pulang masing-masing, mereka terus ada di rumah, beristirahat dan melanjutkan pekerjaan esok hari. Mu memberikan kesehatan, kekuatan kepada anak-anak-Mu yang akan pulang, tidak mengikuti sesi dua. Mu memberkati, dan juga hamba-hamba-Mu yang melayani sesi dua, kami yang masih hadir di sesi kedua, memberi kami kekuatan, kesehatan sampai akhir besok pagi Tuhan. Kami ucap syukur semuanya Tuhan, semua karena anugerah-Mu dan berkat pertolongan-Mu yang menolong kami sampai saat ini.